Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Maika Amriana dengan NIM 2018-210-495. Di sini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan bab 5, yaitu tentang pemosisian. Pemosisian sendiri mewakili kunci ciri, yaitu manfaat atau kesan bahwa merek yang bertujuan untuk membangun pikiran kolektif para audiens target. Nah, pemosisian ini merupakan ide atas pemaknaan. Pemaknaan di sini itu merupakan menggunakan perspektif yang dikenal sebagai semiotika atau studi atas tanda dan analisis atas peristiwa-peristiwa yang menghasilkan arti. Lalu, makna di sini itu ditentukan baik dari pilihan sumber pesan atas elemen komunikasi dan oleh latar belakang. Nah, latar belakang sosial budaya yang unik dari penerima pesan dan pola pikir pada saat dia terkena pesan. Nah, lalu apa sih kaitannya pemosisian dengan tujuan dari marketing communication ini, yaitu untuk melakukan apapun yang mungkin untuk meningkatkan peluang agar konsumen itu mau menginterpretasikan pesan yang tepat seperti apa yang dimaksud oleh komunikator. Selanjutnya, yaitu markom itu dalam berbagai bentuknya menggunakan tanda dalam menciptakan pesannya. Misalnya ketika membaca kata tanda, kita mungkin akan berpikir bagaimana sih kata ini digunakan sehari-hari, seperti marka jalan. Nah, kita tahu bahwa marka jalan itu ada berhenti, bahaya, atau petunjuk arah lainnya. Lalu ada tanda toko, pengumuman mobil atau pengumuman dilarang berhenti, rumah dijual, dan tanda konsep abstrak seperti kebahagiaan. Contohnya tuh seperti tersenyum bahagia. Lalu konsep umum atas tanda ini mencakup gagasan-gagasan yang digunakan setiap hari, seperti contohnya itu meliputi kata-kata atau visualisasi, sentuhan objek, dan segala sesuatu lainnya yang dapat dipersiapkan dengan rasa dan memiliki arti komunikasi potensial terhadap penerima. Nah, para penerima ini adalah istilah dari semiotik yang juga diartikan sebagai penerjemah atau interpret. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna dari arti. Nah, makna ini merupakan respon internal seseorang saat mereka menghadapi stimulus eksternal. Makna ini dapat dianggap sebagai pemikiran serta perasaan yang dibangkitkan dalam diri seseorang ketika tanda itu disajikan dalam beberapa konteks khusus. Nah, periklanan ini merupakan contohnya periklanan. Nah, periklanan itu merupakan sebuah instrumen terutama yang penting atas transfer makna dan pemosisian. Lalu istilah pemosisian itu menunjukkan ada dua ide yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada komunikator pemasaran. Nah, di sini mereka berharap sebuah makna khusus bagi merek tertentu itu akan membuat makna yang mendalam di hati konsumen. Lalu yang kedua itu ada makna merek. Nah, dalam memori konsumen ini berdiri dalam perbandingan dengan apa yang mereka ketahui dan pikirkan tentang merek-merek saingan dalam kategori produk atau jasa yang sama. Nah, pemosisian ini juga melibatkan dua tindakan yang saling terkait, yaitu secara strategis dan secara taktis. Nah, pemosisian ini merupakan pernyataan singkat, bahkan sebuah kata yang mempresentasikan pesan yang kita harapkan membekas dalam pikiran konsumen. Untuk membuat ide pemosisian ini nyata, kita harus fokus pada asosiasi merek yang meliputi atribut merek, manfaat, evaluasi, keseluruhan mengenai merek atau sikap kita terhadap merek. Nah, secara umum ini pemosisian merek dapat memfokuskan pada atribut atau manfaat produk, sehingga kita dapat memberikan konsumen manfaat bagi konsumen, yaitu B2C atau B2B, alasan yang menarik untuk memilih merek tertentu daripada atribut produk itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagan dari pengetahuan merek. Nah, di sini tuh pengetahuan merek itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kesadaran merek atau brand awareness serta citra merek atau brand image. Nah, brand awareness yang pertama. Nah, brand awareness ini meliputi pengenalan merek atau brand recognition serta kemampuan mengingat atau brand recall. Lalu untuk citra merek atau brand image ini sendiri
Itu dia dibagi menjadi dua, yaitu ada jenis-jenis asosiasi merek serta kebaikan, kekuatan, dan keunikan asosiasi merek. Yang pertama yaitu untuk jenis asosiasi merek ini meliputi atribut, manfaat, serta evaluasi keseluruhan atau sikap. Nah, untuk atribut sendiri itu contohnya terkait non-produk, misalnya harga, kemasan, penggunaan, serta perumpamaan-perumpamaan kegunaan. Lalu juga atribut sendiri itu ada terkait produk, misalnya warna, ukuran, dan fitur-fitur desain. Lalu untuk manfaat sendiri itu kita dibagi menjadi 3, ada fungsional, simbolis, serta eksperensial. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adam Prayoga dengan NIM 2018-210540. Di sini saya akan menjelaskan transfer makna dari budaya ke objek ke konsumen. Apa itu transfer makna dari budaya ke objek ke konsumen? Dalam beriklan, para komunikator pemasaran tidak hanya memasarkan produk begitu saja, namun mereka menggambarkan makna dari dunia yang berbudaya dan mentransfer makna ini ke dalam merek mereka. Yaitu poin kedua, peran periklanan dalam transfer makna dan pemosisian sebuah merek. Karena peran periklanan sangat penting dan menjadi yang paling utama dalam transfer makna dan pemosisian sebuah merek. Kenapa begitu? Karena periklanan bertindak sebagai sebuah metode potensial atas transfer makna dengan membawa barang-barang, konsumsi, dan representasi atas dunia yang berbudaya bersama-sama dalam kerangka sebuah periklanan tertentu. Sebagai contoh, iklan Honda Accord di Amerika ketika para konsumen Amerika meragukan buatan Jepang ini dan beranggapan bukan orang Amerika jika tidak membeli produk Amerika. Lalu Honda membuat iklan tentang terjualnya 4 dari 5 Honda Accord di Amerika diproduksi di pabrik Amerika dan mengasosiasi dirinya dengan 5 simbol besar di Amerika Serikat, yakni yang pertama hamburger, kedua cowboy, ketiga sepatu boot, keempat baseball, dan yang terakhir adalah musik jazz. Ensemble Honda menarik makna dari dunia yang berbudaya dari konsumen target audiensnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firkasir Statullah dengan 2018-210-555. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan bahas tentang pemosisian manfaat. Pemosisian dengan menghargai manfaat merek dapat dilakukan dengan menarik apapun dari tiga kategori dasar konsumen. Di sini 3 kategori dasar konsumen ada 3, yaitu fungsional, simbolis, dan atau dapat dicoba. Di sini kita dapat melihat bahwa ketiga kategori ini ditunjukkan jenis asosiasi khusus yang disebut bermanfaat. Untuk yang pertama ialah pemosisian berdasarkan kebutuhan fungsional. Sebuah merek diposisikan dalam hal kebutuhan fungsional tampak memberikan solusi suatu masalah yang berhubungan dengan konsumsi yang dimiliki konsumen saat ini, atau masalah potensial yang mengomunikasikan bahwa merek memiliki manfaat khusus yang mampu memecahkan masalah. Daya tarik bagi kebutuhan fungsional ini adalah yang paling lazim untuk membentuk pemosisian manfaat merek. Dan untuk yang kedua, berdasarkan pemosisian berdasarkan kebutuhan simbolis. Merek posisi dalam hal kebutuhan simbolis berusaha menghubungkan kepemilikan merek dengan kelompok yang diinginkan. Di sini daya tarik atas kebutuhan simbolis termasuk keinginan konsumen yang diarahkan untuk peningkatan diri. Untuk yang selanjutnya ialah yang ketiga, terakhir, pemosisian berdasarkan kebutuhan untuk mencoba. Di sini kebutuhan konsumen untuk mencoba merepresentasikan keinginan mereka akan produk yang menyediakan kesenangan bagi indera, keanekaragaman, dan dalam beberapa karakter produk dan stimulasi kognitif. Merek yang
diposisikan terhadap kebutuhan untuk mencoba ini dipromosikan sebagai suatu yang tidak biasa dan memiliki nilai inherent yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milensia Isabella, NIM 2018-2010-585. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pemosisian atribut. Merek dapat diposisikan dalam hal atribut atau ciri-ciri khusus. Atribut produk dapat dibedakan sebagai yang pertama yaitu product related atau keterkaitan dengan produk. Yang kedua yaitu non-product related atau tidak berkaitan dengan produk. Yang pertama yaitu berkaitan dengan produk. Rancangan produk yang lebih ramping, bahan unggul, dan warna-warni adalah sedikit atribut yang dapat menyediakan dasar pemosisian merek. Misalnya itu cara menarik orang yang ragu-ragu dengan keamanan produk. Sebuah iklan Toyota Highlander mengklaim bahwa tidak ada kendaraan lainnya yang dalam kategori Highlander yang memiliki ciri keamanan standar daripada produk Toyota ini. Yang kedua yaitu tidak berkaitan dengan produk, citra dan pengguna. Pemosisian merek yang berdasarkan pada gambaran keterkaitan mengenai bagaimana merek itu dipakai, citra penggunanya, menggambarkan merek dalam hal spesifik dan diperkirakan unik. Citra pengguna menjadi ciri khas merek dan orang-orang yang digambarkan menggunakan merek itu menjadi sinonim dalam virtual. Yang terakhir yaitu pemosisian kembali sebuah merek. Ada poin siklus hidup merek. Ketika brand manager perlu mengubah bagaimana kedudukan merek tersebut untuk meningkatkan daya saing merek. Sebagai contoh yaitu perusahaan Midwest Waco adalah produsen global terkemuka atas produk-produk kemasan yang dilapisi kertas dan kertas spesial dan komponen lainnya. Salah satu dari banyak produk ini adalah kertas pencetak yang merupakan merek bernama Texcover 2. Walaupun produk ini unggulan dan menyediakan kinerja yang konsisten, Texcover hanya berada pada 5 pangsa pasar terbesar dalam kategori dan pendapatan tahunannya itu kurang dari $40 juta. Karena dirasa produk ini kurang laku, meskipun memiliki kualitas dan reputasi yang sangat baik untuk performa yang diandalkan, sebuah agen iklan kelompok dari The Modium Kreatif disewa untuk memompa kinerja dari Texcover 2. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aisyah dengan NIM 593 akan menjelaskan tahap pelaksanaan pemosisian, yang mana itu tentang bagaimana seorang pemasar mengenalkan produknya kepada konsumen dalam berbagai hal, dari merek, lalu packaging, lalu penjualan personal, dan sebagainya. Yang mana pada intinya membentuk citra sebuah barang yang dia perkenalkan kepada konsumennya itu untuk memberi citra yang baik terhadap produknya. Lebih dari itu, seorang pemasar juga pada akhirnya menginginkan bahwasanya konsumen tuh harus memilih produknya daripada produk kompetitor. Maka dari itu, adanya topik ini digunakan sebagai pemasar bagaimana memperkenalkan produknya terhadap konsumen. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan bagaimana konsumen tersebut memproses informasi yang ada. Jadi dijelaskan dalam Markom itu terdapat dua, yaitu yang pertama CPM dan HEM. Dua itu Consumer Processing Model dan the Hedonic, yang mana keduanya ini sangat berbeda. CPM itu menjelaskan bahwa konsumen akan membeli barang itu dengan cermat. Dia akan sangat meliti barang itu jika ingin membeli. Benar-benar dengan pikiran yang dimana dia harus tahu barang itu akan berguna untuknya dan sangat berfungsi baginya. Sedangkan HNM atau the Hedonic
yaitu bagaimana konsumen itu membeli suatu barang dengan tidak memikirkan sesuatu hal dari barang itu, atau nilai dari barang itu tidak difikirkan, karena mereka hanya ingin memenuhi fantasinya atau memenuhi keinginannya saja. Nah, sebenarnya konsumen itu juga sudah banyak informasi yang dia dapatkan. Maka dari itu, tugas seorang pemasar yaitu memperkuat persepsi konsumen tentang mereknya atau tentang barang yang ia tawarkan. Nah, sebenarnya pemasar itu bisa juga melihat apakah barangnya dan apa yang ia tawarkan itu berhasil atau tidak, diterima atau tidak, dengan 8 tahap yang ada, yang setelah ini akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada terbuka terhadap informasi, yang mana konsumen itu sudah tertarik terhadap iklan yang diberikan. Nah, itu menjadi salah satu poin penting, karena adanya ketertarikan tersebut berarti adanya pemerhatian dari konsumen. Selanjutnya yaitu adanya memberikan perhatian. Maksudnya apa? Memberikan perhatian, adanya interaksi balik dari konsumen, yang mana berarti dia sudah adanya informasi yang ia dapatkan dari iklan tersebut, dari apa yang pemasar ingin sampaikan. Nah, kebanyakan masalah yang terjadi yaitu iklan-iklan itu lebih terhadap visual. Memang iklan itu visual, tetapi karena masalahnya terlalu banyak visual, nah di sini poinnya, apa yang ingin ia sampaikan itu tidak tersampaikan, sehingga yang tersampaikan di masyarakat adalah hanya visualisasi dan sebagai lelucon atau guyonan atau jokes yang tapi mereka tidak mendapat intinya. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu memahami informasi. Jadi informasi itu, komunikator itu berhasil menyampaikan apa yang ia ingin sampaikan. Jadi ketika pemasar itu dapat menyampaikan informasi yang benar-benar ingin ia sampaikan dalam iklannya terhadap konsumen, berarti itu dianggap berhasil. Karena kenapa? Apa yang ingin dia sampaikan itu sudah dapat diterima oleh konsumen. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Nama saya Makfira, NIM 597. Di sini ada 2 tahap yang belum dijelaskan, yaitu tahap 4, setuju dengan informasi yang dipahami. Melibatkan masalah apakah konsumen setuju dengan argumen pesan yang telah dipahami. Pentingnya dia tidak hanya memahami pesan, tetapi setuju, karena pemahaman itu sendiri tidak menjamin bahwa pesan mengubah sikap konsumen. Yang tahap selanjutnya yaitu tahap 5 dan 6, tetap memakai informasi yang diterima dalam mencari memori. Dari sudut pandang Markom, memori melibatkan masalah-masalah yang berhubungan atas apakah konsumen mengingat tentang stimulus pemasaran dan bagaimana mereka memperoleh kembali informasi ketika sedang dalam memilih di antara produk alternatif. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tahap memori. Ada 3. Yang pertama adalah elemen-elemen memori, di mana informasi diterima oleh satu atau lebih penerima sensor dan melalui suatu ketepatan. Hal ini akan cepat hilang jika perhatian tidak dialokasikan pada stimulas. Yang kedua adalah tipe pembelajaran. Itu terdapat 2 tipe pembelajaran yang relevan terhadap usaha Markom. Yang pertama adalah memperkuat hubungan, yang kedua adalah menetapkan hubungan baru. Tujuan dari pembelajaran yaitu untuk memposisikan keberadaan mereka secara aman dalam memori konsumen. Yang ketiga adalah mencari dan memanggil kembali informasi, seperti informasi yang dipelajari dan disimpan dalam memori
hanya berdampak pada perilaku pilihan konsumen ketika hal ini dicari dan dipanggil kembali. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.